Selamat malam teman-teman, apa kabar? Selamat bergabung kembali di channel aku Simadi Traveling. Oke teman-teman, bagaimana menghadapi yang namanya atasan yang menjengkelkan ya di lingkungan kerja Anda? Bagaimana cara menghadapinya? Oke teman-teman, menghadapi atasan yang menjengkelkan ya memang bisa menjadi tantangan. Seperti pengalaman aku selama ini, aku sudah bekerja di beberapa tempat dan ya aku memiliki berbagai karakter dari pemimpin yang pernah aku jalani sendiri. Walaupun sekarang posisiku juga adalah sebagai seorang pemimpin, namun di atas aku itu sudah masih juga ada yang namanya superiornya aku sendiri. Nah teman-teman, video kali ini aku ingin memberi tahu atau memberikan opini aku tentang bagaimana menghadapi atasan yang menjengkelkan. Memang bisa menjadi tantangan, terutama di industri perhotelan, perkantoran, di bank, dimanapun ya, di pabrik ataupun pasti namanya kita memiliki seorang atasan yang kadang menuntut profesionalitas tinggi dalam melakukan pekerjaan. Berikut adalah beberapa strategi bagaimana menghadapi atasan seperti yang saya maksud. Oke, teman-teman, yang pertama adalah kita harus memahami gaya kepemimpinan atasan kita sendiri. Jadi setiap atasan itu pasti memiliki yang namanya gaya kepemimpinan yang berbeda-beda ya. Ada yang santai, ada yang keras, ada yang selalu mengawasi Anda dalam bekerja, ada yang rileks saja tapi menginginkan sesuatu yang besar, dah banyak hal lah. Jadi yang pertama ya kita harus pahami nih, bos kita itu apa sih yang dia harapkan dari kalian, dari kita sendiri saat bekerja. Terus bagaimana sikapnya, bagaimana sifatnya, kelakuannya, itu harus kita pahami ya. Bagaimana cara terbaik untuk bekerja dengannya yang terpenting. Jika dia cenderung orangnya perfeksionis atau keras hati, ya kita ambil positif ya, bahwa mungkin maksud dari dia melakukan hal ini adalah untuk memastikan bahwa operasional yang kita jalani itu berjalan sesuai dengan standar atau lancar. Kedua, yaitu tetap perfeksionis guys, perfeksionis dan jangan terbawa emosi ya. Jika atasan kalian tuh sering memberi tekanan, sering bersikap tidak menyenangkan, sering marah-marah gitu, jadi kalian jangan tersinggung atau jangan langsung bereaksi emosi. Bisa-bisa kalau kalian melakukan hal itu ya kalian otomatis akan diberhentikan saat itu juga. Jadi hal yang harus kalian lakukan untuk menghadapi orang-orang atasan seperti yang ini adalah tanggapi selalu dengan kepala dingin, terus kemudian tetap profesional, menjawab semua apa yang diharapkan dari dia dengan kepala yang dingin dan hati yang sabar. Yang ketiga adalah komunikasi yang efektif guys. Jadi cobalah untuk selalu berkomunikasi secara langsung dan jelas. Apa yang kita inginkan itu harus sesuai ya, dari A sampai B sampai C ya, dengan jelas, detail, dan maksud dari tujuan kita itu tersampaikan kepada dia. Jadi jika ada ketidakjelasan dalam instruksi atau harapan, tanyakan lagi juga agar tidak terjadi kesalahpahaman. Nomor 4 adalah fokus pada pekerjaan Anda dan performa Anda. Jadi jangan biarkan sikap atasan mengganggu kinerja Anda. Jadi apa ini dia selalu mengganggu, jangan itu selalu dipikirkan ya. Jadi kita harus yang namanya bersikap fokus pada pekerjaan dan performa kita. Jangan biarkan sikap atasan itu mengganggu kinerja Anda. Tetap fokus menjalankan tugas dengan baik dan tunjukkan bahwa Anda adalah profesional yang kompeten dalam pekerjaan tersebut. Nomor 5, jangan bergosip atau mengeluh di tempat
kerja ya. Jadi apa yang kita alami, tekanan yang kita hadapi itu kita suka sampaikan kepada teman-teman. Jangan pernah melakukan hal itu di tempat kerja Anda ya. Mengeluh kepada rekan kerja bisa menciptakan lingkungan kerja yang lebih negatif guys. Jika butuh tempat curhat, lebih baik kalian berbicara dengan teman di luar kantor atau dengan keluarga Anda sendiri. Nomor 6, gunakan pendekatan solutif ya. Jadi yang dimaksud adalah jika ada masalah tertentu dengan atasan, coba ajukan solusi daripada Anda hanya komplain atau mengeluh. Ini bisa membuat hubungan lebih baik dan meningkatkan yang namanya kepercayaan. Nomor 7 adalah bangun jaringan dan cari dukungan. Nah ini, ingat ya, bangun jaringan dan cari dukungan. Jadi mempunyai hubungan baik dengan kolega dan tim yang lain itu bisa membantu mengurangi tekanan yang kalian hadapi. Bisa jadi mereka juga mengalami hal yang sama dan bisa berbagi strategi untuk menghadapi atasan kalian. Dan nomor 8 yang terakhir adalah evaluasi karir Anda. Jadi yang 8 adalah evaluasi selalu apa yang kita lakukan selama berbulan-bulan atau bertahun-tahun di tempat kerja itu. Jika memang situasi sudah tidak bisa ditoleransi atau menghambat perkembangan karir Anda, jadi yang terakhir adalah pertimbangkan opsi lain, yakni mencari tempat lain yang lebih kondusif. Di lain pihak, jangan dulu berhenti kerja, tapi selama kalian melakukan pekerjaan tersebut, kalian bisa selingi untuk mencari peluang yang lain agar kalian bisa pindah ke tempat yang lain sekaligus kalian masih tetap bekerja ya. Jadi saran saya, jika kalian ingin pindah ke tempat kerja yang baru, usahakan bahwa tempat yang kerja baru itu sudah positif kalian dapatkan, barulah kalian bisa pindah dari tempat kerja yang kalian lakukan sekarang ini. Itu adalah opsi terakhir. Oke. Jadi bagaimana nih situasi di tempat kerja teman-teman sendiri? Apakah ada contoh kasus tertentu yang sedang kalian hadapi yang sesuai dengan topik saya? Kalau ada, kalian bisa sharing-sharing di video ini dengan menulis di kolom komentar di bawah video ini ya.